Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illa huwa wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula. Sallallahu alaihi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, setelah kita kemarin sempat libur mengkhususkan diri di bulan Ramadan, maka pada bulan Syawal ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk tetap bersemangat dalam beramal soleh, ini dalam menuntut ilmu. Dalam hal ini menuntut ilmu tentang bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis, yaitu bahasa Arab. Nah, lebih khusus tentang kaidah nahwu. Tayyib, langsung saja kita kembali kepada kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Ya, sebuah karya tahqiq dan ta'liq dari Dr. Ahmad bin Ismail yang mengkaji atau memberikan catatan, komentar, keterangan terhadap kitab Matan Nahwu, ya, sebuah karya Ustadz Fat Ni'mah, yaitu yang berjudul Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah memasuki bab mansubat. Ya, terakhir itu sudah sampai masuk pada maf'ul bih. Jadi semoga Allah berikan kita taufik, pemahaman, dan buahnya dari ilmu, yaitu amalan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-maf'ulul mutlaq. Nah, nadkhul fil maf'ulul mutlaq. Al-awwal qala al-mu'allif al-maf'ulul mutlaqu ismun mansubun min lafdzil fi'li, ya, masdar. Kata beliau mu'allif, yaitu Fat Ni'mah, mengatakan maf'ul mutlaq adalah isim mansub yang isim tersebut berasal dari lafaz fi'ilnya. Jadi maksudnya isim tersebut berupa masdar. Ya, isim tersebut berupa masdar. Jadi di sini isim, ya, mansub, masdar yang mansub. Yuzkaru ma'ahu, yang disebut bersama dengan fi'ilnya. Jadi masdar tersebut, ya, apa? Dia adalah isim yang berasal dari fi'il atau sebaliknya. Ya, masdar yang dibaca nasab yang disebutkan dalam kalimat bersama dengan fi'il. Li tauqidihi. Yang tujuannya isim tersebut atau masdar tersebut diletakkan bersama fi'il, tujuannya itu li tauqidihi, untuk menegaskan fi'ilnya. Ya, menegaskan makna fi'il. Au li bayani nau'ihi au adadihi. Atau fungsinya untuk menjelaskan nau' fi'il, macam atau bentuk fi'ilnya. Au adadihi, atau jumlah fi'ilnya. Artinya berapa kali fi'il tersebut berlangsung. Nah, ini tujuan maf'ul mutlaq. Dia berupa isim, yaitu berupa masdar, hukumnya nasab, kemudian dia asalnya datang bersama dengan fi'il. Entah nanti datangnya tersebut tujuannya itu bisa untuk menegaskan fi'il atau menjelaskan macam ataupun jumlah fi'ilnya. Misalnya dalam contoh hafidtud darsa hifdhan. Hafidtud darsa hifdhan. Nah, saya benar-benar
Hifzon maf'ulun mutlakun. Kenapa dia maf'ul mutlak? Karena sebagaimana definisi dari mu'alif tadi. Dia berupa isim yang berasal dari lafaz fi'il, ya dia berupa masdar. Kemudian dia dinasabkan, datang dalam kalimat bersama dengan fi'ilnya. Kemudian secara mana? Fungsinya dia di situ litaukidil fi'li. Ya, menegaskan mana fi'ilnya itu hafidho. Nah, hafidhu hifdhon maknanya benar-benar menghafal atau menjaga. Maka di sini hafidhu fi'il dan fa'il, ad-darsa itu maf'ul bih. Kemudian hifdhon, nanti i'rabnya maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbih al-fathah. Contoh lainnya, yajma'ul fallahul qutna jam'an. Ya, yajma'u jam'an. Ada isim mansub berupa masdar, ya berasal dari lafaz fi'il. Kemudian datang bersama dengan fi'ilnya. Disebutkan dalam kalimat. Maka itulah maf'ul mutlaknya. Ya, petanya tersebut sungguh atau benar-benar telah mengumpulkan kapas. Yajma'ul falahul qutna jam'an. Ya, jam'an di sini maf'ulun mutlakun li taukidil fi'li. Contoh yang lainnya seperti sirtu sayron hasanan. Sirtu sayron. Kemudian setelah itu sayron disambung dengan hasanan. Ya, saya berjalan sayron hasanan. Nah, kali ini setelah masdarnya, setelah maf'ul mutlak, ada kata hasanan. Ya, sirtu fi'il fa'il, sayron maf'ulun mutlakun. Kemudian setelah itu diletakkan hasanan. Hasan ini na'at untuk sayron. Nah, sifat sayronnya. Maka sayron maf'ulun mutlak mubayyinun linnau'i. Ya, dia menjelaskan nau' fi'il. Artinya, sirtu saya berjalan. Nah, berjalannya bagaimana? Disebutkan penjelasannya dengan sayron hasanan. Berbeda dengan kalau kita hanya menyebutkan sirtu sayron. Ya, saya benar-benar berjalan. Tapi manakala ada keterangan tambahan seperti di sini masdarnya diberi na'at. Nah, sayron hasanat, maka nanti fungsinya sudah bukan litaukidil fi'li. Ya. Dia maf'ul mutlak, sayron maf'ulun mutlak, tetapi fungsinya bukan taukidil fi'li. Nah, paling dia datang dalam kalimat li bayanin nau'il fi'li. Ya, mubayyinun lin nau', menjelaskan jenis atau bentuk fi'ilnya. Tapi statusnya tetap sama, status i'rabnya, targetnya sebagai maf'ul mutlak mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Nanti hasanan natnya. Kemudian contoh yang berikutnya yudafi'u sya'bu an hurriyatihi. Ya, difa al-abtali. Ya, rakyat tersebut membela kemerdekaannya, membela kebebasannya. Ya, difa al-abtali, ya, dengan pembelaannya para patriot, para pahlawan. Ya, yudafi'u sya'bu ya fi'il, fa'il, an hurriyatihi, ajar majrur. Lalu itu ada masdar dibaca mansub. Ya, disebutkan bersama dengan fi'il yudafi'u difa'an. Tapi kali ini setelah masdar atau maf'ul mutlaknya, ya difa' di sini dia maf'ul mutlak. Tapi setelahnya ada lagi lafaz lain. Ternyata difa' mudhaf kepada lafaz abtali. Ada maf'ul mutlak berupa masdar tetapi dia diidhofahkan. Maka juga seperti yang sebelumnya tadi, sama sebelumnya, difa'an di sini dia maf'ul mutlak, hanya saja maknanya atau fungsinya bukan untuk taukidil fi'li, bukan benar-benar membela. Tapi di sini maknanya itu difa'a maf'ulun mutlak
mubayyinun linnau. Ya, sama seperti sebelumnya. Cuman caranya lain. Kalau tadi diberi naat, maka untuk bayan nau juga bisa dengan cara diidhofahkan. Maka tadi maknanya rakyat tersebut membela kemerdekaannya dengan pembelaan yang patriotik. Ya di fa'al abtali. Nah, di sini fungsinya dibayanin nau. Sama-sama maf'ul mutlak, tetapi maknanya bukan lagi taqdirul fi'li. Ya berbeda dengan tadi hafidhu hifdhan. Yajma'u jam'an. Maf'ul mutlak hifdhan dan jam'an, tetapi fungsinya li taqdirul fi'li. Adapun sirtu sairon hasanan, ya, maf'ul mutlak diberi naat, maka nanti dia libayanin nau atau diidhofahkan juga sama libayanin nau. Ya, sairon hasanan atau difa'al abtal. Saironnya maf'ul mutlak, demikian pula difa'a maf'ulun mutlak. Kemudian contoh yang berikutnya, darabtuhu salasa darabatin. Aku telah memukulnya salasa darabatin. Ya, 3 kali pukulan. Nah, kali ini kata beliau salasa, ya, darabtuhu fi'il fa'il serta maf'ul bih. Kemudian ada lafaz salasa darabatin. Ya, kata mu'alif salasa maf'ulun mutlakun. Ya, padahal dia bukan masdar. Tetapi isim adat ini, bilangan ini, dia mudhaf kepada masdar dalam bentuk jamaknya dari dorba, ya, dorobat. Kata beliau, salasa ini maf'ul mutlaknya. Ya, dia menggantikan maf'ul mutlak, menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak maksud saya. Maka bisa kita pahami, nah di sini maf'ul mutlaknya atau pengganti masdarnya sebagai maf'ul mutlak itu salasa datang dalam kalimat meskipun dia sebagai maf'ul mutlak, tapi kali ini dia adalah contoh untuk maf'ul mutlak yang fungsinya menjelaskan adat, ya, libayanil adat, menjelaskan jumlah fiilnya. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Ada 3 fungsi maf'ul mutlak untuk mentaukid fiil, ini asalnya. Cukup antum nasabkan masdarnya. Atau juga nanti untuk bayan nau, ya, bisa dengan cara maf'ul mutlak diberi naat atau diidhofahkan. Dan untuk bayan nau, maka biasanya dengan membentuk masdar marrah dari fiilnya. Ya, kan masdar ada beberapa macam, ya. Ada pada kolom ketiga itu namanya masdar taukid sebenarnya. Nanti ada masdar mimi, ada masdar marrah, ada masdar hay'ah, ada masdar sinai. Nah, adapun masdar marrah itu masdar buatan yang nanti wazannya fa'lah. Jadi misalnya kalau menjelaskan suatu fiil, misalnya pukulan seperti pada contoh, tapi sekali pukul misalnya darabtuhu bukan dorbat. Itu maknanya bukan sekali pukul tetapi benar-benar memukul, ya, masdar taukid. Taukidil fi'li. Nah, kalau mau menunjukkan sebuah pukulan maka pakai masdar marrah yang mufrad, misalnya darabtuhu dorbatan, ya, fa'latan, ya, dorbatan. Kalau 2 kali, ya, tinggal dijadikan musanna. Darabtuhu darbataini. Atau berkali-kali pukulan, darabtuhu dorobatin. Disebutkan bilangannya. Nah, misalnya jumlah 3 kata dorobatin. Ya, dengan masdar marrah.
Ini asalnya. Ada tiga fungsi yang disebutkan maf'ul mutlak. Dan contoh yang terakhir nanti menunjukkan atau indikasi bahwasanya maf'ul mutlak tidak harus berupa masdar. Asalnya berupa masdar, tapi nanti ada beberapa lafaz yang bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Nanti pada poin yang kedua. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita masuk ke catatan kaki. Ya, ada. Ya, qaul al-muhaqqiq. Ya, Dr. Ahmad mengatakan, al-maf'ulul mutlaqu masdarun yuzkaru ba'da fi'lin min lafzihi ta'kidan li ma'nahu aw bayanan li adadihi aw bayanan li naw'ihi aw badalan min at-talaffudhi bi fi'lihi. Ya, maf'ul mutlak. Nah, beliau di sini memperjelas kembali adalah masdar. Ya, yang disebutkan setelah fi'ilnya. Ya, fi'il dari yang selafat dengan masdar tadi. Ta'kidan li ma'nahu untuk menegaskan makna fi'il atau menjelaskan adatnya atau menjelaskan nau'nya. Dan beliau tambahkan fungsi yang keempat, yaitu badala minat talaffudhi bi fi'lihi. Ya, sebagai pengganti dari melafadzkan fi'ilnya. Nah, menyebutkan fi'ilnya. Jadi, menggantikan penyebutan fi'il. Ya, fi'ilnya tidak ada nanti. Maka untuk contoh yang pertama, untuk fungsi yang pertama maksud saya, wal awalu nahu wa kallamallahu Musa takliman. Dan sungguh, kalamallahu Allah bicara kepada Musa. Kalama takliman. Benar-benar Allah bicara kepada Musa. Ya. Taukid dan lima anal fi'li. Ya, benar-benar Allah bicara. Kemudian untuk contoh mutlak yang fungsinya menjelaskan jumlah fi'il, misalnya waqaftu waqfataini. Ya, saya berdiri 2 kali atau berhenti 2 kali. Untuk yang bayan nau seperti sirtu sayrul uqala'i. Nah, saya berjalan dengan jalannya orang-orang intelektual. Orang-orang berakal, berilmu. Nah, adapun yang fungsinya badala min at-talaffudhi bi fi'lihi seperti sabron ala syada'idi. Ya, bersabarlah terhadap kesulitan-kesulitan. Nah, ini maksudnya badala min at-talaffudhi bi fi'lihi. Nanti tarkibnya susunan ini sabron ala syada'id, sabron maf'ul mutlak. Ala syada'idi jar majrur. Nah, di sini tidak disebutkan fi'ilnya. Nanti takdirnya isbir sabron ala syada'id. Ini namanya badal atau naib nil fi'li. Ya, badala minat talawwi bi fi'lihi atau naib fi'il. Ada tambahan yang diberikan oleh muhaqqiq. Kita ulangi. Jadi maf'ul mutlak itu dia berupa masdar. Ini asalnya. Tapi nanti bisa dia adalah lafaz lain yang menggantikannya. Kedua, dia pasti dibaca nasab. Dan dia disebutkan bersama dengan fi'ilnya. Nah, asalnya penyebutan masdar sebagai maf'ul mutlak itu nanti pasti fi'ilnya dulu, baru nanti masdarnya. Tapi nanti bisa jadi disebutkan maf'ul mutlak terlebih dahulu. Ini asalnya setelah fi'il, tetapi bisa jadi nanti sebelum fi'il. Atau bahkan kalau dia menjalankan fungsi yang keempat, maka maf'ul mutlak ini tidak disebutkan bersama fi'il. Fi'ilnya ditakdirkan. Nah, dikira-kirakannya tidak disebutkan. Dan fungsinya salah satu di antara empat tadi. Nah, yang intinya maf'ul mutlak isim yaitu masdar
Dan ini asalnya masdarnya ini masdar yang selafat dengan fiil, atau nanti bisa jadi tidak selafat tapi setidaknya semakna. Seperti kalau yang selafat seperti jalas tu julusan, kalau sama kadar semakna seperti jalas tu qu'udan. Saya benar-benar duduk. Yang penting dia isim berupa masdar asalnya, kemudian dia punya mansub. Nah, dan pasti berkaitan dengan fiil. Biasanya setelah fiilnya. Fungsinya juga berkenaan dengan fiil. Mentaukidnya, menjelaskan bentuknya, ataukah jumlahnya, atau menggantikan penyebutan fiil. Nah, asani qad yanubu 'anil maf'ulil mutlaqi ma yadullu 'alaihi. Ya terkadang maf'ul mutlaq bisa digantikan oleh perkara lain yang menunjukkan kepada masdar tersebut. Ya, bisa digantikan oleh isim lain yang menunjukkan kepadanya. Min dzalik, dan di antaranya yang pertama yang bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak, di antaranya lafaz kullun serta ba'dun. Ya, an-na'tiya bil lafdhi kullin aw ba'din mudhafaini ila al-masdari. Dan kita datangkan lafaz kullun atau lafaz ba'dun yang mudhaf kepada masdarnya. Nanti ketika itu yang di-i'rab atau ditarkib sebagai maf'ul mutlak bukanlah masdarnya, tetapi lafaz kulun atau ba'dun tadi yang sudah diidhofahkan kepada masdar. Nanti masdarnya malah jadi mudhaf ilaih. Misalnya ahtarimuhu kulal ihtirami. Saya memuliakannya. Kulal ihtirami dengan segenap atau dengan sepenuh penghormatan. Saya menghormatinya dengan sepenuh penghormatan. Maka dalam kalimat ini ahtarimuhu fi'il dan fa'il serta ma'ful bih, kemudian kulal ihtirami. Nah, lafaz kulla di sini maf'ulun mutlak. Adapun al-ihtiram maka nanti dia mudhaf ilaih. Jadi lafaz kulla mudhaf kepada ihtiram. Yang mana ihtiram ini adalah masdar dari fi'il ihtarama yahtarimu. Kalau kita katakan ahtarimuhu ihtiraman, nah saya benar-benar memuliakannya, menghormatinya. Ihtiraman nanti maf'ul mutlak. Tujuannya taukid fi'il. Nah, tapi pada contoh ini kalimatnya kulal ihtirami. Ya, lafaz kulla bisa menggantikan ihtiram sebagai maf'ul mutlak. Ya, ahtarimuhu kula ihtirami. Kulanya itu nanti maf'ul mutlak, mansubun bil fathah. Al-ihtiram mudhaf ilaih majrur, dan al-ngejarnya kasrah. Itu contoh untuk lafaz kula yang menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Demikian pula ba'dun, ya, ataraddadu alaihi ba'da taraddudi. Kalau kita katakan ataraddadu taraddudan, saya benar-benar ragu. Tapi kali ini ataraddadu alaihi ba'da taraddudi. Ya, masdarnya jadi mudhaf ilaih. Nah, sedangkan mudhafnya adalah lafaz ba'du yang dinasobkan. Nah, dia mudhaf kepada taraddud. Ya, masdarnya ataraddadu. Jadi di sini ataraddadu fi'il dan fa'il alaihi jar majrur. Ba'da taraddudi, ba'danya maf'ulun mutlak mansubun. Adapun taraddudi mudhaf ilaih. Nah, ini contoh untuk lafaz ba'du bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Nah, jadi jangan di-i'rab ihtirami atau ataraddudi sebagai maf'ul mutlaknya karena dia majrur mudhaf ilaih. Nanti yang ditarkib sebagai maf'ul mutlak itu lafaz kullanya atau ba'du yang mudhaf kepada masdar bagi fiilnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak yang lain adalah masdar lainnya, sama masdar tapi bukan masdar yang berasal dari lafaz fiilnya.
Tapi pakai sinonimnya, pakai muradifnya. Ya anak dia bimuradifin lil masdari. Misalnya dafa'tuhu hafzan. Ya, sebagai pengganti dari dafa'tuhu daf'an. Kalau dafa'tuhu daf'an, nah, jelas-jelas itu maf'ul mutlaq li tawkidil fi'li. Nah, dafa'tuhu daf'an. Ya, saya benar-benar menolaknya. Tapi juga boleh nanti muradifnya sinonim dari kata dafa'a, faza, ya daf'an atau hafzan ini semakna. Nah, muradifnya ini, sinonimnya ini boleh menggantikan daf'an. Jadi alih-alih kita mengatakan dafa'tuhu daf'an, boleh kita katakan dafa'tuhu hafzan. Ini juga sama, dia itu maf'ul mutlaq li taqidil fi'li. Cuma nanti namanya bukan namanya, kalau tadi dafa'tuhu daf'an, disebut sebagai masdar lafzi karena lafadznya persis seperti lafadz yang menyusun fiilnya. Ya, dafa'a, dal, fa dan ain juga menyusun daf'an. Nah, adapun hafzan, maka dia lafadznya berbeda. Huruf penyusunnya tidak dal, fa dan ain, tapi ha, fa serta zai. Nah, untuk daf'an nanti disebut masdar lafzi. Ya, selafat dan semakna dengan fiilnya. Adapun hafzan namanya masdar maknawi. Nah, karena dia hanya maknanya saja yang semakna dengan makna fiilnya. Ya, ala kulli hal, muradifnya atau sinonim dari fiil atau dari masdarnya itu bisa menggantikan. Seperti tadi contohnya, jalastu qu'udan. Nah, qu'udan maf'ul mutlaq. Nah, karena dia muradifnya julusan. Jadi nanti itu semakna dengan kita mengatakan jalastu julusan. Nah, kemudian al-jim yang ketiga, anak dia bisifatil masdari duna dzikril masdar. Nah, kita sebutkan sifatnya masdar atau naatnya masdar, tetapi tanpa menyebutkan masdarnya. Jadi asalnya maf'ul mutlaqnya berupa masdar, kemudian diberi naat, tapi dalam penyebutannya nanti masdarnya tidak disebutkan dalam kalimat. Misalnya seperti pada kalimat tatatawwaru al-hayatu sari'an. Ya, hidup berubah atau berkembang sari'an. Ya, dengan cepat. Asalnya tatatawwarul hayatu tatawwuran sari'an. Hidup berubah atau berkembang dengan perkembangan perubahan yang cepat. Nah, kalau kalimatnya tatatawwarul hayatu tatawwuran sari'an, maka jelas tatatawwaru fi'il, al hayatu fa'il, tatawwuran maf'ul mutlaq, sari'an naatnya. Naat dari maf'ul mutlaq. Naatnya tatawwuran. Maka nanti ini maf'ul mutlaq li bayanin nau sebagai termasuk perkara yang bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq, karena tadi kalimat yang pertama ini yang diucapkan tatatawwarul hayatu sari'an. Nah, sari'an itu maf'ul mutlaq dalam kalimat. Karena sudah tidak ada masdarnya, ya, tanpa menyebutkan masdarnya. Ya, kata mu'alif, qad husifal maf'ul mutlaqu tatawwuran. Ya, asalnya ada tatawwuran sari'an. Kemudian tatawwuran ya, dihapus. Wa naba'an husifatuhu. Kemudian sifatnya atau naatnya yaitu sari'an menggantikan perannya sebagai maf'ul mutlaq. Nah, ketika kalimatnya menjadi tatatawwarul hayatu sari'an,
Yu'rafu sari'an naiban anil maf'ulil mutlaqi. Maka sari'an yang dia ini asal susunannya adalah naatnya atau sifatnya maf'ul mutlaq. Setelah maf'ul mutlaq yang dihapus, maka nanti dialah yang diiraf sebagai maf'ul mutlaq. Jadi hidup berubah dengan cepat. Taratawwarul hayatu sari'an. Fi'il fa'il kemudian sari'an maf'ulun mutlaqun. Atau boleh antum katakan naibun anil maf'ulil mutlaqi. Ya, dia menggantikan atau orang sebagai maf'ul mutlaq dalam kalimat. Atau cara lainnya untuk menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq atau lafaz lain yang bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq adalah isim isyarah. Ya, an-na'tiya bismil isyarati qabla al-masdar. Nah, kita datangkan isim isyarah sebelum masdarnya. Misalnya akramtuhu dzalikal ikrama. Aku memuliakannya dengan penghormatan seperti itu. Ya, dzalikal ikrama. Maka nanti ikramnya jangan diiraf sebagai maf'ul mutlaq. Karena sudah didahului oleh dzalika. Dzalikal ikrama. Maka nanti isim isyarah dzalika itulah yang menjadi maf'ul mutlaq. Ya, ismu isyaratin mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun mutlaqun. Adapun al-ikrama badalun. Ya, badalun lismil isyarati mansubun bil fathah. Ya, di ikram badalnya dzalik. Dan yang terakhir yang disebut oleh mu'allif an-na'tiya bima yadullu ala adadil masdar. Yang kita datangkan dengan lafaz atau isim yang menunjukkan jumlah masdarnya. Misalnya qabaltuhu iddata marratin. Maka ini maknanya bayan adad. Qabaltuhu iddata marratin, saya menemuinya beberapa kali. Tanpa ada kata muqabalah. Masdarnya qabala. Langsung saja datangkan lafaznya. Nah, tapi catatan ini untuk yang ya dulu ala adadil masdar. Ya bayan adad. Maka di sini iddata nanti dia maf'ul mutlaq mudhaf marratin mudhaf ilaih. Ini seperti pada contoh yang sebelumnya. Pada poin pertama darabtuhu salasa marrat. Darabtuhu salasa darabatin. Atau darabtuhu bisa juga salasa marratin. Maka isim ada tadi yang menunjukkan jumlah masdar, itulah maf'ul mutlaqnya. Ala kulli hal, lafal awal tadi meskipun bisa menggantikan maf'ul mutlaq, menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq, nanti kita bisa melihatnya demikian kalau nanti fokusnya kepada fi'il. Dia menjelaskan fi'ilnya. Yang maf'ul mutlaq itu dia berkaitan dengan fi'il. Yang menjelaskan fi'il entahkah dengan menegaskan, entah dengan menjelaskan bentuk atau jumlah. Naam al-mabhas as-salif min al-maf'ul al-mutlaq qad yuhdafu fi'lul maf'ulil mutlaqi. Ya, pembahasan yang ketiga. Beliau terkadang fi'il bagi maf'ul mutlaqnya dihapus. Ya, fi'ilnya tidak disebutkan. Jadi nanti langsung ada maf'ul mutlaq tetapi tanpa penyebutan fi'il. Misalnya syukron, yang sering kita ucapkan atau dengar, syukron. Maka syukron ini adalah maf'ulul mutlaq. Tetapi fi'ilnya tidak disebutkan. Ya, asalnya ashkuru syukron. Ya, syukron ini maf'ul mutlaq bagi fi'il syakara yashkuru. Ya, ashkuru syukron berarti bagi fi'il ashkuru. Nah, jadi kalau kita mengatakan syukron, itu maksudnya ashkuru syukron. Ashkuruka syukron. Nah, nanti syukron maf'ul mutlaq
mansub, tanda nasabnya fathah. Nah, nanti dia maf'ul mutlaq li taqyidil fi'li. Ya, kiaman ini misalnya takdirnya adalah kumu kiaman atau kum kiaman. Ya, berdirilah. Benar-benar berdirilah. Ya, di kiaman maf'ul mutlaq mansub. Ini contoh kiaman itu badal minat talafuzi bi fi'li. Yang jelas kiaman ketika disebutkan demikian tiba-tiba kiaman sopron, maka ini contoh-contoh kalau dia maf'ul mutlaq. Atau yang lain seperti tahiyatan thayyibatan. Ya, tahiyatan ya, penghormatan yang baik asalnya. Uhayyikum thayyibatan, tahiyatan thayyibatan. Ya, aku berikan salam penghormatan dengan penghormatan yang baik. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Maka nanti tahiyatan thayyibatan, tahiyatannya itu maf'ul mutlaq, thayyibah itu nanti naatnya. Ini semuanya adalah contoh di mana fi'il bagi maf'ul mutlaqnya tidak disebutkan. Kemudian penulis setelah itu memberikan beberapa contoh lain di mana lafaz-lafaz maf'ul mutlaq yang seringkali nanti tidak disebutkan bersama dengan fi'ilnya. Seperti diantaranya anta bni haqqan. Ya, sering orang mengatakan haqqan, ya benar-benar. Engkau ini anakku, benar-benar anakku. Maka haqqan di sini maf'ul mutlaq. Ya, nanti kalau ada kata kalimat haqqan, maka itu maf'ul mutlaq. Fi'lin mahdzufin, tapi fi'ilnya dihapus. Ya takdirnya haqquhu haqqan. Nah, cuman haqquhu-nya, fi'ilnya tidak disebutkan. Atau hada rajulun karimun jiddan. Ya, seringkali kita dengar jiddan. Nah, jiddan ini nanti i'rabnya maf'ulun mutlaq. Tapi fi'ilnya dihapus. Ya, takdirnya ya jiddu jiddan. Hada rajulun karimun. Ya jiddu jiddan. Nah, jiddan maf'ul mutlaq. Dari fi'il yang mahdzuf, yang dihapus. Atau misalnya aidon. Ya, hadaral hafla jami'ul amilina. Nah, seluruh amilin, seluruh pekerja, hadaral hafla, menghadiri acara, ya, pesta atau perayaan. Wa aidan al-mudirul amu. Demikian pula direktur umumnya. Nah, juga menghadiri acara tersebut. Nah, di sini ada aidon. Nah, aidon itu masdar dari ado, yaitu. Nanti kita disebutkan seperti ini, wa aidon al-mudirul amu, maka nanti aidon maf'ulun mutlaq. Tanpa disebutkan fi'ilnya. Atau khususon. Ya, yukafa'ul najihuna wa khususon al-mutafawikina. Ya, orang-orang yang najihun ya bisa lulus, bisa sukses maknanya. Ya, diberi hadiah, diberi penghargaan. Dan khususnya orang-orang yang memiliki keunggulan, khususan al-mutafawwikina. Ya, khususan ini i'rabnya maf'ul mutlaq. Takdir kalimat utuhnya khususon. Nanti mutafawwikin dan nanti maf'ul bih. Jadi ada syukron, kiaman, tahiyatan, dan seterusnya. Itu nanti adalah maf'ul mutlaq. Tapi fi'ilnya tidak disebutkan. Kemudian terakhir pada bab maf'ul mutlaq, mu'allif memberikan contoh subhanallahi. Ya, frase subhanallahi, maha suci Allah. Maka nanti ini kata subhana, ini nanti juga dia nanti tarkibnya sebagai maf'ul mutlaq. Ya, subhana ini adalah isi masdar. Jadi ada istilah masdar, ada istilah isi masdar.
Kalau masdar itu nanti dia terbangun dari huruf-huruf yang membangun fiil juga, seperti julus, jalasa, qu'ud dari qa'ada, qiraah dari qara'a, kitabah dari kataba. Makanya namanya masdar. Adapun isim masdar, dia seperti masdar, punya mana hudus. Hanya saja nanti dia huruf yang menyusunnya itu tidak berasal dari fiilnya. Seperti ada kata subhanan di sini. Nah, dia semana dengan tasbih. Tasbih asalnya sabbah yusabbihu. Nah, berasal dari lafaz itu. Adapun subhana, maka dia tidak dari situ. Contoh lain seperti wudu. Wudu itu juga isim masdar. Ya, dia sama dengan masdar tawaddu. Ya, tawaddu'a ya tawaddu'u, tawaddu'an, ya berwudu. Yang tawaddu dari tawaddu'a, berwudu. Ya, lafaznya dari situ. Kalau wudu, maka dia namanya isim masdar. Tapi nanti fungsinya sama, isim masdar juga bisa menjadi maf'ul mutlaq. Maka di sini lafaz subhanallahi, subhananya adalah maf'ul mutlaq. Tetapi fiilnya yaitu usabbihu atau yusabbihu tidak disebutkan li fi'lin mahdhufin. Takdirnya usabbihullah misalnya. Tetapi tidak disebutkan fiilnya, langsung subhanallahi. Dan nanti masdar bisa lagi dibagi menjadi ada masdar itu nanti dia bisa penggunaannya tidak hanya sebagai maf'ul mutlak. Ya, kadang-kadang digunakan sebagai mubtada atau fa'il. Nah, adapun sebagian kecil seperti lafaz subhana ini, maka nanti dimanapun kita temukan lafaz subhana, pasti nanti dia hanya sebagai maf'ul mutlak. Jadi dia ada masdar itu ada yang mutasharrif, kadang-kadang maf'ul mutlak, kadang-kadang bukan. Tapi ada masdar atau isim masdar itu hanya kita dapati sebagai maf'ul mutlak saja. Ini namanya ghairu mutasharrif. Ya mirip-mirip ada istilah pada dzaraf, ada dzaraf itu mutasharrif, ada yang ghairu mutasharrif. Ya nanti dimanapun ada lafaz subhana, pasti nanti dia maf'ul mutlak. Kemudian perlu tambahkan faedah tentang lafaz asal tasbih atau sabbah yusabbihu. Maknanya adalah tanzih wa tabri'ah, berlepas diri atau menyucikan. Maka subhanallah maknanya ubari'ullaha minas su'i bara'atan. Menyucikan Allah dari segala kejelekan. Naam. Ya, selesai dari pembahasan maf'ul mutlak. Nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah masdar yang terletak setelah isim isyarah yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak harus ma'rifah sebagai badal? Apakah boleh kalau nakirah dan dimajurkan menjadi mudhaf ilaih? Jazakumullahu khairan. Nah, pertanyaan apakah masdar yang terletak setelah isim isyarah? Jadi pembahasan pada poin pengganti masdar sebagai maf'ul mutlak ya, pada poin yang keempat ya, yang jar. Anak dia bismil isyarati qabla al-masdar. Apakah harus ma'rifah sebagai badal? Ya, maka kembali pada kaidah badal. Kalau badal, apakah ada keharusan dia harus ma'rifah sama dengan mubdal minhunya atau tidak? Nah, badal ini dia tapi paling luas ya, tidak harus sama-sama ma'rifah, tidak harus sama-sama mudzakkar muannasnya. Yang penting bisa
menggantikan. Maka di sini ya tidak harus ma'rifah sebagai badal. Ya bisa saja nanti nakirah. Ya padahal tidak harus ma'rifah, tapi bisa juga tidak harus sama-sama ma'rifah nakirahnya. Cuman memang adatan biasanya kalau ada badal setelah isim isyarah itu nanti dia ma'rifah. Ini bukan syarat. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan apakah boleh kalau nakirah? Ya boleh tadi. Dan dimasyhurkan menjadi mudhaf ilaih. Adapun menjadi, sebagai mudhaf ilaih maka ini lain lagi pembahasannya. Mudhaf itu sebenarnya merupakan kekhususan dari isim yang mu'rab. Ya, kecuali ada beberapa kekhususan pada sebagian lafaz yang mabni. Tapi untuk isim isyarah, maka nanti pada asalnya dia tidak mudhaf kepada isim lain. Jadi meskipun dia nakirah ataukah nanti dia itu ma'rifah, ya janganlah isim isyarah itu mudhaf kepadanya. Nah, ya mudah-mudahan cukup jelas. Yang pertama tadi, anak ulangi, padahal tidak harus sama-sama nakirah ma'rifahnya, maka bisa saja nanti ikram itu nakirah. Nah, cuman umumnya isim yang nanti ditarkib sebagai badal datang setelah isim isyarah itu nanti umumnya ma'rifah. Kemudian isim isyarah tidak mudhaf kepada isim lainnya. Ya, sebenarnya mudhaf itu kekhususan dari isim yang mu'rab. Yang mabni tidak mudhaf kecuali pada sebagian kecil kasus. Insyaallah untuk pembahasan maf'ul li ajli kita baca pada pertemuan berikutnya adalah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk tetap terus belajar. Nafa'anallahu wa iyyakum jami'an bima qad qara'na wa darasna. Rabbana zidna ilman nafi'an wa aman taman wa amalan salihan. Jazakumullahu khairan ala itimamikum. Nakhatim bi qiraati kafaratil majalis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum jami'an idza wajadtum al-khata' minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.